Video ini bakal memberitahu kalian bagaimana caranya kalian bisa berinvestasi reksadana dari 500.000 bisa menjadi 451,9 juta untuk dana pensiun kalian. Nah, buat kamu yang penasaran seperti apa caranya dan juga bagaimana sistemnya, simak video ini secara full. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu kalian. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi kita ngomongin soal reksadana ya. Oke. Nah, di sini sebelum masuk ke reksadana, kita ngomongin dulu soal dana pensiun. Jadi banyak banget orang di Indonesia yang sebenarnya literasi keuangannya masih berkurang. Masih kecil lah ya, ketimbang negara-negara maju lainnya gitu ya. Otomatis itu akan mempengaruhi juga dari dana pensiun yang mereka punya. Sebagian daripada mereka ada yang mengandalkan dari, oh ya udah deh, nanti pas gue selesai kerja, gue bakal dapat dana pensiun. Tapi pertanyaannya apakah cukup dari situ doang? Jawabannya menurut gue adalah kurang cukup. Nah, makanya kalau kalian punya kebiasaan dari jauh-jauh hari untuk menyisihkan, itu bisa menambah dana pensiun kalian. Sehingga ketika dana pensiun kalian ada tambahan, tentunya kan akan lebih terjamin kehidupan kalian secara finansial ketimbang yang tidak memiliki persiapan sama sekali. Nah, di sini, dalam mengadakan persiapan tersebut, itu sebenarnya bisa dengan berbagai cara ya. Kalian bisa naruh uang kalian di bank. Entah itu berbentuk untuk tabungan biasa ataupun deposito, itu bisa. Atau kalian bisa ditaruh di emas ya. Di emas sendiri juga ya kalau dalam jangka panjang itu hasilnya juga cukup baik gitu ya. Nah, terus kalau misalkan reksadana juga bisa, saham bisa ya, seperti itu. Tapi kira-kira yang mana yang tepat? Sebenarnya terserah kalian mana yang lebih tepat. Cuma di video ini gue akan coba bahas dari reksadana. Jadi kalau misalkan di reksadana, kalian bisa menyisihkan aja atau investasi secara rutin ya reksadana di aplikasi Bibit ya, sebenarnya di mana aja juga bisa sih. Terus pakai robo advisor ya. Ternyata berdasarkan data yang ada di sini, kalau misalkan kalian invest ya selama sekitar 20 tahun, potensi yang kalian bisa dapatkan segini ya. Jadi kalian bisa dapatkan 451,9 juta. Kalau misalkan investasi rutin 5 juta sampai 20 tahun. Wah, lama banget. Iya, makanya disebut dana pensiun gitu ya. Jadi dana yang kalian persiapkan dari jauh-jauh hari juga supaya kalian bisa menggulung tuh keuntungannya gitu. Sebenarnya kalau kamu taruh di bank aja nominal kamu nggak akan sebesar ini ya, bahkan lebih kecil daripada ini ya. Nah, tapi di sini kenapa reksadana bisa lebih besar selain daripada ada bunga majemuk ya atau bunga berbunga atau compound of interest, itu juga ada di sini tuh yang namanya potongannya itu kecil. Jadi sebenarnya kalau misalkan kamu taruh di deposito, dia tuh ada potongan gitu. Entah itu pajak berapa persen, itu kan ada potongan. Kalau reksadana itu dia bukan objek pajak, jadi dia nggak kena ya. Terus juga reksadana yang kamu terima itu udah bersih gitu. Jadi tentunya hasil yang bisa kalian dapatkan maksimal tentunya kan akan lebih baik ketika kalian misalkan pensiun ya. Nah, sekarang pertanyaannya, itu invest rutin reksadana menggunakan robo-advisor itu apa sih? Robo-advisor itu sebagai penasihat keuangan kita. Jadi robo-advisor itu tugasnya tuh untuk melihat kalian itu tipikal orang yang seperti apa. Makanya di situ ada profil resiko. Nah, profil risiko itu akan menentukan dari proporsi investasi yang ada pada diri kalian. Ya, misalkan, dia kan taruh di 3 jenis reksadana. Berapa reksadana pasar uang, berapa reksadana obligasi, berapa reksadana saham, seperti itu. Jadi, proporsinya itu sudah pas gitu loh.
Ketika proporsinya itu sudah pas, itu kan akan lebih menguntungkan kalian. Berarti kalian udah nggak perlu capek harus ngalokasiin kemana, karena memang sudah ada robo-advisor yang membantu gitu ya. Terus juga dalam menseleksi reksadana yang cukup bagus, itu pun juga sudah dibantu. Nah, jadinya sebenarnya tugas kalian jadi lebih ringan nih. Tapi tetap kalian belajar terus soal reksadana. Ya, kalian pelajari kenapa reksadana itu bisa turun, kenapa bisa naik, kenapa dalam jangka panjang dia bisa naik gitu, kenapa dalam jangka pendek dia turun gitu. Jadi ketika kalian sudah mengerti itu, kalian akan lebih tenang dalam berinvestasi. Ya, seperti itu. Dan kalau misalkan dibilang, oh apakah dalam 20 tahun bakal jadi 400 sekian juta gitu ya. Jawabannya adalah belum tentu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, karena ini berdasarkan data masa lalu ya. Sekitar kalau misalkan lu invest 20 tahun lalu ya. Tapi kalau misalkan di 20 tahun yang akan datang, itu bisa lebih, bisa kurang. Katakan kurang, itu bisa jadi karena marketnya turun. Nah, bisa jadi yang kedua itu karena kita mungkin nggak konsisten gitu. Konsistennya misalkan kita cuma naruh kadang 300.000, 200.000. Sebenarnya sih menurut gua nggak masalah kalau misalkan lo kayak gitu juga. Poin daripada ini kan cuman kayak kalau misalkan lo invest kecil, dalam jangka panjang pun lo bisa hasilnya gede loh. Gitu. Poinnya gitu. Walaupun misalkan lo cuman invest berapa, ya udah, lo sisihin aja. Itu sebenarnya. Dan ternyata dari nyisihin kecil aja lama-kelamaan bisa jadi gede. That's the point. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa rutin ya nggak masalah juga. Kayak gitu sih. Jadi apakah ada jaminan pasti segitu? Jawabannya adalah tidak. Tapi kalau kita lihat dalam jangka panjang, kurva reksadana, ya entah itu pasar uang, entah itu reksadana obligasi, maupun saham, dia tuh rata-rata naik. Ya, kalau reksadana yang bagus. Terus juga sebenarnya ada berbagai cara yang bisa kalian lakukan juga, yaitu evaluasi setiap 3-4 bulan. 3-4 bulan kalian lihat nih, kira-kira dari segi AUM sama reputasinya bagaimana di reksadana yang kamu udah sempat beli atau yang sempat direkomendasikan Robo. Cek tuh, kira-kira apakah reksadana ini pernah ada masalah atau misalkan tiba-tiba AUM-nya ngedrop gitu ya, apakah di bawah dari 100 miliar? Kalau misalkan masih di atas dari 100 miliar, oke, gitu. Reputasinya juga terjaga, oke, ya udah gitu. Sisanya ya kalian tinggal santai aja dan investasinya itu rutin. Tetap melakukan evaluasi karena kan kita tidak ada yang bisa menebak pasti ke depan tuh seperti apa. Jadi yang perlu kamu ingat, investasi itu bukan menjanjikan keuntungan, tapi investasi itu adalah memberikan potensi. Nah, potensi itu dia bisa lebih gede dibandingkan rata-rata. Misalkan ya deposito itu kan lebih di atas kalau misalnya reksadana pasar uang. Memang tidak semua deposito loh ya, tapi secara rata-rata memang itu lebih di atas juga kayak gitu, dan tidak ada potongan, enaknya seperti itu. Itu sih yang bisa gue katakan. Dan juga sebenarnya kalau di reksadana sendiri kamu bisa cek nih, jadi ada yang namanya lembaga KSE. KSE itu semacam lembaga yang dimana kalian melakukan transaksi, penjualan, pembelian, entah itu berupa reksadana, saham, equity crowdfunding, itu bakal tercatat di sana. Jadi kalau misalkan ya jelek-jeleknya ternyata aplikasinya bermasalah suatu hari ke depan, itu pun kalian bisa data-datanya tercatat di sana, di KSE itu. Nah, kalian bisa cek aja di Google, KSE, Custodian Central Efek Indonesia. Udah, nanti kalian tinggal daftar, udah kalian datanya bakal kecatat di situ. Jadi kalau misalkan aplikasinya pun bermasalah, ya kalian tinggal komunikasiin ke manajer investasinya dan kasih tahu nih, saya punya data segini loh di KSE gitu ya. Misalkan saya punya reksadana ini dengan jumlah segini di KSE ya. Ini ada nih datanya nih. Ya udah, nanti sama mereka tetap dibantu. Jadi aplikasi itu jangan dijadikan sebagai, oh berarti kalau aplikasinya bangkrut jadi patokan, enggak gitu. Yang jadi enaknya di sini adalah karena ya kalau misalkan aplikasinya bermasalah, kalian bisa langsung ke pihak KSE juga, dan dari pihak KSE ke manajer investasi. Habis itu duit kan tetap masih bisa kalian pegang, entah itu dialihin atau kalian cairin, itu kan bisa. Yang kedua, dana itu kan tidak dipegang oleh aplikasi, ya, tapi di satu bank khusus yang diawasi sama OJK, yaitu bank kustodian. Nah, bank kustodian inilah yang dimana membuat menurut gue reksadana tuh sampai sekarang tuh menurut gue sangat unggul sih. Karena ya dia nggak disimpan di aplikasi, jadi nggak bisa dimainin sama pihak aplikasi. That's good thing loh sebenarnya. Walaupun dia tidak memproduksi result yang kayak kripto dan lain-lain, tapi dia ini gitu loh. Ada bank kustodian ini yang membuat gue
yakin gitu ya, ini bagus gitu. Tetapi ingat, ya investasi yang bagus pun tetap ada resikonya, bukan berarti tidak ada resikonya. Balik lagi, kita mau terima resiko ini atau tidak. Lagi-lagi setelah kalian tertarik nih untuk mulai berinvestasi, tetap kalian harus rutin untuk belajar. Walaupun ya cuman ada waktu berapa, pelajari aja. Karena itu akan bermanfaat buat kalian di kedepan hari. Oke, itu aja yang paling gue kasih tahu. Jadi sebenarnya potensinya gede banget, guys. Lo kalau misalkan dari cuma nyisi 500.000, 20 tahun lo bisa segitu. Dan buat dana pensiun lo, kan lo jadi nggak nyusahin keluarga dan lain sebagainya. Itu kan akan membantu juga. Oke semuanya, apabila setelah ini kalian termotivasi untuk belajar lebih dalam lagi soal reksadana, kalian bisa cek di playlist investor pemula. Di situ ada seminar investasi reksadana. Kalian coba aja tonton. Nah, nanti di situ bakal dapat ilmu, oh reksadana tuh begini ya sistemnya ya, dapat keuntungannya seperti itu. Ya. Terus juga apabila kalian setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambah investasi kalian? Oke semuanya, apabila kalian suka dengan konten ini, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.